Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Buana 79, salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan bahas terkait bagaimana cara mengisi jurnal khusus ya, dimana untuk jurnal khusus itu ada sales jurnal, kemudian ada purchase jurnal, ada cash receipt jurnal, ada cash payment jurnal, dan sebagainya. Itu adalah salah satu berbagai macam jurnal khusus. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan coba bahas bagaimana cara mengisi jurnal khusus, khususnya adalah jurnal penjualan atau sales jurnal dan purchase jurnal atau jurnal pembelian. Oke, saya akan coba mulai menjelaskan sedikit tentang jurnal khusus penjualan atau sales jurnal ini. Dimana sama-sama kita tahu bahwa sales jurnal ini adalah jurnal yang akan kita gunakan untuk mencatat khusus hanya penjualan kredit ya. Jadi sekali lagi bahwa sales jurnal itu adalah sales khusus atau atau jurnal penjualan yang khusus hanya mencatat transaksi-transaksi penjualan yang sifatnya kredit. Nah, kemudian untuk selanjutnya bahwa transaksi penjualan secara kredit itu adalah bagaimana ciri-ciri dokumennya, yaitu nanti bisa kita cari dokumen transaksi yang di situ ada faktur tetapi yang kopnya perusahaan sendiri. Itu adalah ciri-ciri transaksi atau dokumen transaksi penjualan secara kredit, yaitu dokumen transaksi faktur tetapi yang kop fakturnya itu adalah kop perusahaan sendiri. Maka bisa kita simpulkan jika ada dokumen seperti itu adalah dokumen transaksi penjualan secara kredit. Nah, untuk selanjutnya bentuk jurnalnya sendiri seperti ini, ada kolom tanggal, ada kolom invoice atau nomor faktur, ada description atau keterangan, kemudian ada sisi debit dan di sisi kredit, di mana sisi debit di sini hanya satu akun, yaitu akun receivable ya, yaitu untuk mencatat berapa nilai piutang yang muncul atas transaksi penjualan kreditnya. Lalu di sisi kredit ada kolom sales of merchandise atau kolom nilai penjualan. Kemudian ada PPN outcome, ini untuk mencatat berapa nilai PPN yang muncul dari transaksi penjualan itu. Dan ada kolom freight collected, ini untuk mencatat berapa jumlah biaya angkut atau ongkos angkut atas pengiriman barangnya. Oke, itu sedikit terkait penjelasan mengenai jurnal khusus penjualan. Nah, untuk lebih lanjut bagaimana cara mengisinya, kita lihat di sini bahwa di sini sudah saya siapkan dokumen-dokumen transaksi ya. Di sini ada voucher, kemudian ada faktur, ada voucher kembali, lalu ada bukti penerimaan kas, lalu ada faktur lagi, dan seterusnya. Dari adanya dokumen-dokumen transaksi yang sudah saya siapkan, coba nanti kita akan coba telusuri ya, kita analisis mana-mana di antara dokumen transaksi ini yang bisa masuk ke dalam jurnal khusus penjualan atau yang masuk dalam kategori dokumen transaksi penjualan secara kredit. Oke, sekarang kita langsung saja kita coba analisis transaksi yang sudah saya siapkan ini, dokumen transaksinya. Lalu jika sudah ketemu dokumen transaksi yang masuk dalam kategori penjualan kredit, maka kita akan catat ke dalam jurnal khusus penjualan ini. Oke, kita coba cari, lihat ya, diingat-ingat bahwa untuk mengisi sales jurnal atau jurnal khusus penjualan, maka kita cari dokumen transaksi yang di situ adalah dokumen faktur yang kopnya perusahaan sendiri. Dalam artian diingat bahwa perusahaan kita di sini adalah PT Berkah. Berarti kita cari faktur yang kopnya PT Berkah. Kita mulai telusuri. Dokumen nomor 1 ada voucher, kemudian dokumen nomor 2 di sini ada faktur, ada dokumen transaksi faktur, dan kebetulan di sini kopnya adalah PT Berkah. Ini adalah perusahaan yang sedang kita kerjakan laporan keuangannya, sehingga bisa kita simpulkan bahwa dokumen transaksi nomor 2 ini bisa kita catat ke dalam jurnal khusus penjualan karena ini masuk dalam kategori transaksi penjualan secara kredit. Oke, kita langsung saja cara mengisinya adalah, perhatikan, kita masukkan dulu bahwa di sini tanggal transaksinya atau penjualan kredit adalah tanggal 2 Desember, maka kita masukkan di sini tanggal 2. Lalu kemudian kita masuk invoice, ini kita masukkan nomor transaksi atau nomor fakturnya. Kita ambil di sini bahwa nomor faktur ini nomornya adalah ini FPJ ya 12-1. Ini kita masukkan ke kolom invoice number. Lalu untuk description-nya sendiri ini bisa kita isi
kepada siapa kita melakukan penjualan. Kalau kita lihat di sini bahwa PT Berkah atau perusahaan yang sedang kita kerjakan laporan keuangannya itu menjual kepada toko Alex. Berarti untuk kolom deskripsinya ada deskripsinya atau keterangannya ini kita masukkan toko Alex. Oke, lalu kita masuk ke sini ya, kolom sisi debit dan kredit. Bahwa sekali lagi untuk sales jurnal atau penjualan kredit ini kita mengisi dari kolom kredit dulu. Kita mulai dari nilai penjualannya berapa, kemudian berapa nilai PPN yang muncul, berapa beban angkutnya. Sehingga dari sini kan nanti kita bisa tahu berapa nilai piutang yang muncul dari adanya transaksi tanggal 2 ini. Oke, kita mulai dari sisi kredit, kita cari nilai penjualannya. Nah, untuk nilai penjualan kita lihat bahwa transaksi tanggal 2 ini kita menjual 20 unit untuk jenis barangnya di sini adalah Asucek ya. Namanya agak ekstrim ini. Kemudian yang kedua kita menjual 15 unit untuk Oxon. Nah, untuk tahu berapa nilai penjualnya kita lihat di sini bahwa harga penjualan harga penjualan kita 800.000 per itemnya. Kemudian untuk yang pertama, unit pertama kita menjual 20 unit sehingga total penjualan untuk yang 20 unit ini 16 juta. Kemudian yang 15 unit ini totalnya adalah 13.500.000. Sehingga ini kalau kita jumlahkan dapatlah 29.500.000. Nah, inilah yang disebut dengan total penjualan. Ya. Maka 29.500.000 ini kita masukkan ke kolom sales of merchandise sebesar 29.500.000 rupiah. Lalu kemudian yang kedua, kita akan masukkan nilai PPN outcome-nya atau PPN yang muncul dari transaksi penjualan ini. Nah, untuk PPN outcome ini bisa kita ambil dari kolom PPN ini 10%. Ya, 10% dari total penjualan ya, total penjualan 29.500.000, PPN 10% sehingga total nilai PPN adalah 2.950.000. Nah, ini untuk PPN 10% ini kita masukkan ke kolom PPN outcome. Nah, yang terakhir untuk freight collected ini adalah beban angkut penjualan. Kita lihat di sini apakah ada beban angkut. Oke, di sini ada freight collected ya, beban angkut penjualan 35.000. Nah, kayak ini kita masukkan ke sini 35.000. Ya. Oke, jika ini untuk penjualannya kita sudah masukkan semua ya, total penjualan, kemudian PPN dan beban angkutnya, maka bisa kita jumlahkan berapa piutang yang muncul dari transaksi penjualan tanggal 2 ini. Nah, untuk mencari tahu berapa nilai PPN atau account receivable, nilai piutang atau account receivable, ini kita jumlahkan total penjualan ditambahkan dengan PPN kemudian ditambahkan dengan beban angkut penjualan. Maka setelah saya hitung ini didapatlah nilai sebesar 32.485.000 rupiah. Atau nilai ini bisa kalian ambil dari dokumen yaitu kolom total ini. Tetapi saya sarankan untuk memastikan bahwa kolom total di dokumen transaksi ini benar, maka alangkah lebih baiknya kalau kalian menjumlahkan secara manual karena banyak kasus bahwa dokumen transaksi biasanya perlu juga diedit, artinya ada kesalahan-kesalahan penjumlahan, sehingga untuk memastikan jumlah yang sebenarnya maka saya sarankan untuk menjumlahkan secara manual yaitu sales of merchandise ini ditambahkan dengan PPN lalu ditambahkan dengan beban angkutnya, maka bisa ketemu hasil berapa nilai piutang yang kita dapatkan dari transaksi tanggal 2. Oke, seperti itu cara mengisi atau cara memasukkan dokumen transaksi penjualan kredit ke dalam jurnal khusus penjualan. Oke, untuk lebih paham lagi sekarang kita coba cari contoh lagi. Kita cari ya dokumen transaksi faktur yang kopnya perusahaan PT Berkah, di mana PT Berkah ini adalah perusahaan yang sedang kita buatkan laporan keuangannya. Oke, kita tulis lagi. Ya, dokumen nomor 5 bukan. Kemudian di sini bukti penerimaan kas juga. Oke, di sini dokumen nomor 7 ada faktur tetapi kopnya bukan PT Berkah. Berarti ini bukan transaksi penjualan secara kredit. Berarti ini dokumen yang bukan yang dimaksudkan sama yang tadi di awal dijelaskan sama Bapak. Oke. Berarti dokumen nomor 7 ini kita lewati karena ini bukan masuk kategori penjualan kredit atau masuk kategori yang bisa kita masukkan ke jurnal penjualan. Oke, lewat. Kita masuk ke dokumen nomor 8 bukan, kemudian dokumen nomor 9 juga bukan. Voucher bukan, voucher. Oke, kita cari. Oke. Dokumen nomor 13 kembali di sini ada faktur ya. Kopnya perusahaan PT Berkah. Ya, perlu saya ingatkan bahwa faktur ini adalah bukti transaksi kredit.
Ya, bukti transaksi kredit karena kopnya perusahaan PT Berkah, berarti ini bisa kita simpulkan ini adalah transaksi penjualan secara kredit dan ini bisa kita input ke dalam jurnal khusus penjualan. Oke. Sekarang kita masukkan transaksinya. Yang pertama bahwa transaksi terjadi di tanggal 8. Ini kita masukkan tanggalnya di kolom date ini. Oke, tanggal 8 lalu invoice number-nya, nomor fakturnya di sini kita lihat FPJ 12-2, kita masukkan kolom invoice number. Lalu deskripsinya kepada siapa kita menjual, kita lihat di sini kita menjual kepada toko baru. Kepada toko baru, berarti kita masukkan di kolom keterangan atau description-nya adalah toko baru. Baru kita masukkan nilai penjualan, nilai PPN dan beban angkut yang muncul di situ. Oke, kita lihat di sini kita mulai dari nilai penjualannya. Bahwa nilai penjualan itu didapat dari total keseluruhan penjualan. Di sini kita lihat ada 8 unit dan ada 8 unit untuk auction, ya. Kita menjual 2 jenis barang, masing-masing 8 unit. Masing-masing nilai penjualannya adalah 6.400.000 dan 7.200.000. Ini kita jumlahkan sehingga didapatlah 13.600.000 subtotal ini. Maka ini bisa kita masukkan ke dalam kolom nilai penjualan atau sales of merchandise. Oke, lalu PPN-nya kita ambil dari kolom PPN di sini. Kita lihat PPN 10%-nya kita dapatkan 1.360.000. Kita masukkan ke sini. Dan yang terakhir kita masukkan beban angkut. Catatan untuk kalian bahwa beban angkut ini tidak selalu ada ya. Jika di sini tidak ada beban angkut, artinya kolom freight rate ini dikosongkan. Ya, kebetulan ini ada semua, ada beban angkut ya, yaitu 150.000. 150.000. Oke, saya ingatkan ya, jika tidak ada beban angkut maka ini tidak wajib kalian isikan. Karena ada juga perusahaan yang menerapkan kebijakan bahwa setiap beban angkut penjualan itu tidak ada. Artinya memang tidak ada beban angkut seperti itu ya. Oke, lalu setelah itu, setelah kita masukkan nilai penjualan untuk beban angkut dan PPN-nya, ini kita jumlahkan. Oke, 13.600 ditambah 1.360 dan 150. Didapat di sini setelah saya jumlahkan nilai 15.110.000. Total piutang yang muncul. Jadi total piutang itu adalah akumulasi dari nilai penjualan ditambah PPN dan ditambah beban angkut penjualan. Didapatlah nilai piutang dagangnya. Oke, saya rasa untuk 2 kali contoh ini sudah paham bagaimana cara mengisi jurnal khusus penjualan. Setelah itu kalian cari semua, pastikan bahwa dari dokumen transaksi yang ada, kalian analisis semua. Pokoknya intinya yang semua faktur, artinya jika ada dokumen transaksi faktur, ternyata kopnya adalah perusahaan yang sedang kita kerjakan laporan keuangannya, maka bisa kalian masukkan ke sini. Oke, setelah kalian masukkan semua dokumen transaksi, anggaplah ini sudah selesai misalnya, ini karena ini hanya contoh saja. Anggaplah seluruh dokumen transaksi yang berkaitan dengan faktur, tetapi kopnya perusahaan sendiri ini sudah kita masukkan semua ke dalam jurnal khusus ini. Baru kita jumlahkan ya. Ya, pastikan kita jumlahkan begini. Total piutang dagang berapa, kalian jumlahkan, total penjualan dijumlahkan, untuk PPN dan beban angkut pun dijumlahkan. Ya, seperti ini, caranya cukup simpel sekali. Kemudian setelah itu baru kalian masukkan kode akun masing-masing akun ini. Untuk akun receivable akunnya berapa kodenya gitu. Misalnya di sini saya ambil contoh, kodenya adalah 1/1210. Perlu diingat ini untuk kode akun ini biasanya ini sudah ada daftar akunnya. Jadi kalian jangan ngarang, jangan asal, karena untuk kode akun dari akun-akun yang ada ini biasanya sudah ditetapkan dari awal, yaitu ada di soal. Silakan kalian sesuaikan dengan kode akun yang ada di daftar akun di soal, biasanya seperti itu. Jadi jangan ngarang, artinya jangan ngawur, jangan asal-asalan untuk kode akun. Karena ini penting ya kode akun ini, karena nanti terkait dengan posting buku besar. Jadi harus sesuai dengan daftar akun atau kode akun yang ada di daftar akun, seperti itu. Oke, untuk sales jurnal selesai saya rasa. Bagaimana cara mengisi jurnal khusus ini cukup simpel. Sekarang saya lanjutkan untuk mengisi jurnal pembelian atau jurnal khusus pembelian. Sebenarnya untuk jurnal khusus pembelian dengan jurnal khusus penjualan ini tidak terlalu tidak terlalu sulit ya, bisa dikatakan cara mengisinya sama, hanya konteksnya saja beda. Kalau tadi saya jelaskan di awal bahwa sales jurnal itu adalah jurnal khusus untuk transaksi-transaksi penjualan secara kredit dengan dokumen transaksinya adalah faktur dengan perusahaan sendiri, maka untuk purchase jurnal ini kebalikannya. Bahwa tadi sales jurnal itu adalah jurnal untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit, maka untuk purchase jurnal ini adalah transaksi atau jurnal khusus yang hanya mencatat
transaksi-transaksi pembelian secara kredit, seperti itu. Bagaimana Pak jika ada penjualan secara tunai Pak? Nah, kalau penjualan secara tunai atau pembelian secara tunai itu beda lagi jurnalnya. Jadi untuk sales jurnal dan purchase jurnal ini jurnal khusus hanya untuk mencatat transaksi kredit. Jika penjualan tadi untuk mencatat penjualan kredit, maka untuk purchase jurnal ini untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Nah, karena sama-sama untuk mencatat transaksi kredit, maka untuk bukti transaksinya pun sama-sama faktur. Cuma yang membedakan di sini adalah jika sales jurnal tadi kita cari faktur yang kopnya perusahaan sendiri karena statusnya kita menjual barang sehingga kita yang mengeluarkan faktur, maka kopnya perusahaan sendiri. Nah, kalau purchase jurnal tetap kita mencari dokumen transaksi yang faktur tetapi kopnya perusahaan orang lain ya. Kenapa orang lain? Ya karena statusnya kita membeli barang, otomatis yang mengeluarkan invoice atau fakturnya ya perusahaan yang menjual. Artinya statusnya untuk fakturnya ya pastinya kopnya perusahaan orang lain. Sehingga untuk mengisi purchase jurnal ini kita cukup cari dokumen transaksi faktur yang kopnya perusahaan orang lain. Artinya perusahaan orang lain berarti yang bukan PT Berkah karena statusnya kita di posisi perusahaan PT Berkah, seperti itu. Oke, untuk cara mengisi jurnalnya serasa sama seperti tadi ya. Sekarang kita coba untuk lebih jelas bagaimana cara mengisinya. Kita cari saja dokumen transaksi yang di situ dokumen faktur tetapi kopnya perusahaan orang lain. Oke, sekarang kita cari mulai dari transaksi pertama yang tadi. Oke, kita lihat di sini. Kita mulai telusuri. Kita akan coba telusuri dokumen transaksi yang sudah saya siapkan ini. Oke, kita mulai dari dokumen nomor 1. Ini ada voucher berarti bukan, kita lewat. Oke, dokumen nomor 2 faktur tetapi kopnya PT Berkah ini sudah kita masukkan tadi di jurnal penjualan. Lalu voucher bukan. Ya, kita cari faktur ya. Fokus ke transaksi faktur. Oke. Ada dokumen nomor 7. Di sini ada faktur dan ini sesuai spesifikasi yang sedang kita cari. Faktur kopnya perusahaan orang lain. Di sini kopnya adalah PT Nusa Persada. Oke, berarti ini bisa kita simpulkan bahwa dokumen nomor 7 ini adalah transaksi pembelian secara kredit karena di sini kopnya perusahaan orang lain. Nah, sekarang setelah kita menemukan dokumen transaksi yang kita maksud, maka kita akan coba dokumen ini kita masukkan ke dalam jurnal khusus pembelian tadi. Caranya seperti apa? Oke, kita lihat sekarang. Yang pertama, kita masukkan tanggal transaksinya. Kita lihat di sini tanggalnya adalah tanggal 5. Tanggal 5. Ada transaksi pembelian tanggal 5 berarti di sini kita masukkan di kolom tanggal 5. Oke, untuk invoice number-nya kita masukkan nomor fakturnya. Di sini kita lihat bahwa nomor fakturnya adalah NP2-12. Kita masukkan di sini NP12-12. Untuk description-nya karena statusnya kita yang membeli, maka jangan kita masukkan nama perusahaan kita sendiri gitu. Artinya kepada siapa kita membeli. Kita balik. Kalau tadi menjual untuk kolom description kita isi kepada siapa kita menjual. Kalau transaksi pembelian untuk kolom deskripsinya maka kepada siapa kita membeli. Di sini statusnya kita membeli kepada toko Nusa Persada. Berarti deskripsinya kita masukkan toko Nusa Persada. Oke, lalu kita masuk kolom debit dan kredit. Ya, kebalikannya dengan sales jurnal. Kalau sales jurnal tadi kita mengisi dari kolom kredit atau dari sisi kredit, maka untuk purchase jurnal kita isi dari sisi kredit. Sisi debit. Kita cari berapa nilai pembeliannya, berapa nilai PPE-nya, lalu berapa nilai beban angkut pembeliannya. Ya, kalau tadi penjualan di sales jurnal berapa nilai penjualnya, kita cari dulu berapa nilai PPN dan beban angkut penjualan. Maka untuk purchase jurnal kita cari berapa nilai pembeliannya, PPN. Lalu bisa kita simpulkan, kita akumulasi semuanya, maka itu akan menjadi utang dagang kita kepada PT Nusa Persada ini. Oke, sekarang kita masukkan dulu nilai pembelian. Untuk nilai pembelian kita lihat di sini kita membeli 2 jenis barang ya. Ada 18 unit dan 10 unit masing-masing. Harga pembeliannya yang pertama 500 sehingga harga pembelian 9 juta. Untuk yang 10 unit harga pembeliannya 600, totalnya adalah 6 juta sehingga 9 juta ditambah 6 juta ketemulah subtotalnya 15 juta dan ini kita masukkan ke dalam kolom pembelian. Ini adalah nilai pembelian kita 15 juta. Kita masukkan ke kolom merchandise inventory. Oke. Lalu untuk PPN income-nya atau PPN atas barang yang kita beli, kita masukkan nilai PPN. Di sini kita lihat PPN 10%-nya yaitu 10% dari 15 juta didapat 1.500.000. Kita masukkan ke kolom PPN. Lalu untuk freight paid atau beban angkut pembelian. Ya, beban angkut pembelian ini jika ada kita masukkan,
Tetapi jika tidak ada, lihat di sini jasa pengiriman tidak ada kosong, berarti untuk kolom beban angkut pembelinya dia dikosongkan, jangan diisi. Jika ada kalian masukkan gitu. Lalu setelah itu baru kalian masukkan merchandise inventory ini ditambah PPN income ditambah freight paid. Maka setelah dihitung didapatlah total sebesar 16.500.000 dan inilah beban, inilah nilai utang dagang kita kepada supplier seperti itu. Oke, itu contoh pertama bagaimana cara mengisi jurnal khusus pembelian. Lalu yang kedua, untuk lebih paham saya ambilkan satu contoh lagi atas adanya transaksi pembelian secara kredit. Kita cari lagi, kita ambil dokumen nomor 10, kemudian bukan fokus ya kita kepada transaksi faktur tetapi kopnya perusahaan orang lain. Kita cari di sini. Oke. Ya, dokumen nomor 18. Perhatikan dokumen nomor 18. Ini kembali ada faktur ya, bahwa faktur itu adalah bukti transaksi kredit. Kemudian di sini ada PT Cipta Pesona Intijaya. Oke, artinya bisa kita simpulkan bahwa dokumen ini itu masuk dalam kategori pembelian barang secara kredit. Oke, sekarang kita masukkan. Caranya sama seperti tadi. Kita masukkan dulu tanggalnya. Kita lihat tanggal transaksinya terjadi di tanggal 13. Kita masukkan kemudian invoice-nya, kita masukkan nomor fakturnya di sini. Ada nomornya adalah 114/12, kita masukkan ke sini. Lalu kemudian deskripsinya kembali kita kepada siapa kita membeli barang. Di sini kita membeli barang kepada PT Cipta Pesona Intijaya. Kita masukkan di sini. PT Pesona Intijaya. Lalu kita masukkan nilai pembeliannya sama seperti tadi. Kita lihat di sini ada membeli 22 unit dan 20 unit, masing-masing harga pembeliannya adalah 500 dan 600. Ini total pembeliannya. Lalu kita jumlahkan subtotal ini 23 juta. Inilah nilai pembeliannya. Kita masukkan di kolom merchandise inventory. Untuk PPN-nya kita ambil dari kolom PPN 10% ini ada 2.300.000 kita masukkan. Lalu kita masukkan kolom freight paid atau beban angkut pembeliannya apakah ada? Ternyata di sini tidak ada untuk beban angkut sehingga ini kita kosongkan. Maka untuk mengetahui berapa nilai utang dagang kita jumlahkan ini. Oke, 23 juta ditambah 2.300.000 maka didapatlah nilai sebesar 25.300.000 rupiah. Ini adalah total utang dagang kita. Oke, seperti itu cara mengisi jurnal khusus pembelian. Nah, silakan kalian teruskan untuk menelusuri, menganalisis semua dokumen transaksi ini. Jika sudah kalian masukkan semua ke sini, ini anggaplah ini sudah selesai semua ya, karena hanya contoh saja. Setelah itu baru kalian jumlahkan berapa kolom merchandise ini, kemudian kita jumlahkan untuk kolom PPN-nya, lalu freight-nya kita jumlahkan kalau ada nilainya, lalu berapa nilai total utangnya. Setelah itu baru kalian masukkan kode akun seperti yang tadi saya jelaskan di awal. Ini sesuaikan dengan kode yang ada di daftar akun yang sudah disiapkan pastinya. Sekali lagi jangan ngarang seperti itu ya. Oke, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini, yaitu terkait bagaimana cara mengisi jurnal khusus penjualan dan jurnal khusus pembelian. Terima kasih, sampai ketemu pada materi yang lain. Salam sehat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.